Beredar klip asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastur aktif kasih instruksi. Netizen geram pertanyakan peran Patrick Kluivert. Oleh Romeni siap tunjukkan kemampuan dribbling melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Comeback Ragnar Uratmangun dan juga Hopner Emil Audero debut. Prediksi skuad Timnas Indonesia dan versus Bahrain. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Patrick Kluivert sedang dalam sorotan setelah debutnya bersama nahkoda Timnas Indonesia berakhir anti klimaks usai kalah 1-5 atas Australia. Tidak hanya itu, sang pelatih kini menjadi bahan gunjingan netizen setelah beredar video dirinya hanya mematung di pinggir lapangan. Kejadian tersebut terjadi saat di sela-sela tengah pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis 20 Maret saat asisten pelatih Alex Pastur terlihat sibuk memberikan instruksi kepada para penggawa Timnas Indonesia. Selain Pastur, asisten pelatih lain Daniel Lanzat dan juga pelatih kiper Sjoerd Woerdenberg juga ikut aktif memberikan masukan maupun memberikan motivasi kepada pemain Garuda. Namun, di tengah-tengah kesibukan yang dilakukan para asistennya, Kluivert sebagai nahkoda utama justru tampak berdiam diri. Pelatih asal Belanda ini tidak terlihat ikut serta memberikan instruksi maupun memberikan motivasi kepada anak buah asuhnya. Momen itu lantas membuat jagat media sosial ramai membahas peran yang dilakukan Kluivert di laga melawan Australia. Netizen langsung geram melihat gestur sang pelatih. Dilansir dari laman Instagram @pov.hermanto, netizen meramaikan kolom komentar akun itu yang memposting momen Kluivert berdiam diri. Netizen seketika memberikan komentar pedas kepada sang pelatih. Menurutnya, sikap pasif yang dipertontonkan Kluivert di pinggir lapangan tidak mencerminkan sifat seorang pelatih. Padahal, tugas utama seorang pelatih adalah memberikan arahan kepada para pemain, terutama dalam situasi genting seperti pertandingan melawan Australia. Gunanya pelatih kepala apa? Lucu nih, ada kelihatan kan yang kerja siapa, apakah bisa sabar kalau hasilnya tidak sesuai lagi? Coba kemarin sabar dulu, tunggu selesai kontrak, kata akun dari Lukman Avesalon. Kocak nih, pelatih kepalanya malah diem baik, yang sibuk ngasih arahan cuma asisten-asistennya, tulis akun Resintadam. Coba deh Patrick nonton aja di tribun Pastur yang jadi pelatih dulu, kata akun RKDZ. Selain itu ada pula komentar dari Komang Suta. Inikah yang dinamakan pelatih top Eropa? Jangankan ngasih motivasi, di pinggir lapangan hampir jarang ngasih instruksi. Alex Pastur jadi pelatih kepala, Patrick out aja nggak guna. Demikian komentar netizen lain. Ya, melihat berbagai respon geram yang dilontarkan oleh netizen, Kluivert seharusnya menjadi sosok utama dalam memberikan arahan kepada pemain di lapangan. Sayangnya, di laga itu beberapa kali sang pelatih tidak memperlihatkan gestur tersebut. Namun, melihat bagaimana asisten pelatih yang lebih dominan dalam memberikan instruksi, banyak yang mempertanyakan sejauh mana Kluivert benar-benar memahami kondisi dan kebutuhan tim. Di laga itu, Australia berhasil meraih kemenangan telak atas Timnas Indonesia, yakni dengan skor 5-1. Hasil tersebut juga membuat langkah Garuda untuk meraih tiket lolos langsung dipastikan berat. Socceroos tetap bertahan di peringkat kedua yang merupakan batas lolos langsung ke Piala Dunia dengan mengantongi 10 poin plus selisih gol yang cukup banyak, sedangkan Indonesia melorot ke posisi 4 dengan meraih 6 poin. Ya, beralih pada berita selanjutnya, setelah kekalahan 1-5 melawan Australia, Timnas Indonesia mulai fokus untuk menghadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga itu akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 25 Maret. Di laga itu, Oleh Romeni menjadi pemain yang paling disorot permainannya sebagai penyerang. Di laga debutnya, dia sukses mencetak gol pertamanya untuk Timnas Indonesia saat kekalahan melawan Australia. Selain golnya, aksi dribble bola juga sukses menyihir para pendukung Timnas Indonesia. Salah satunya saat Oleh Romeni berhasil mengelabui bek Australia, Frank Karakik, untuk memberikan umpan silang kepada Eliano Reinders yang tendangannya masih bisa ditepis Matthew Ryan. Aksi dribbling pemain Oxford United itu memang bisa dikatakan sukses. Melansir dari Footmod, Oleh Romeni berhasil melakukan 3 dribbling dari 3 percobaannya. Selain itu, dia menciptakan 3 operan kunci dari 11 operan sukses yang dilakukan. Oleh Romeni juga melepaskan 2 tendangan tepat sasaran yang salah satunya menjadi gol.
Saat melawan Bahrain, jika Patrick Kluivert kembali memainkan oleh Roemeni, kelebihannya dalam menggiring bola bisa menjadi salah satu kekuatan untuk timnas Indonesia. Dengan dribbling yang dia lakukan, bisa membuat pertahanan Bahrain terbuka atau keteteran dalam menghadapi serangan timnas Indonesia. Namun menjelang laga melawan Bahrain, pemain 24 tahun itu tidak terlihat dalam latihan pada Sabtu 22 Maret sore. Absennya Ole juga diikuti oleh dua pemain lain, yaitu Mads Hilgers dan Sandy Walsh. Diharapkan Ole dan juga pemain lain bisa segera pulih untuk kembali menambah kekuatan timnas Indonesia. Ya, selain timnas Indonesia yang mengalami kekalahan, Bahrain juga datang ke Jakarta dengan hasil kekalahan melawan Jepang. Di laga itu, Bahrain yang bermain tandang harus kalah 0-2 karena sama-sama meraih kekalahan. Laga Selasa nanti diprediksi akan berjalan seru. Selain itu, timnas Indonesia kini berada dalam kondisi yang cukup menantang setelah kekalahan telak 1-5 dari Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 20 Maret 2025 lalu. Kekalahan itu juga semakin memperkecil peluang mereka untuk lolos melalui jalur runner-up, namun asa masih ada. Ya, Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 melalui putaran keempat jika mereka bisa finish di posisi 3 atau 4 grup. Dengan 3 laga tersisa, kemenangan menjadi harga mati bagi timnas Indonesia, termasuk saat menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025 mendatang. Patrick Kluivert memiliki beberapa amunisi tambahan yang sangat dibutuhkan tim, yakni Ragnar Oratmangun dan juga Justin Hubner yang sebelumnya absen akibat akumulasi kartu. Ragnar yang biasanya berperan penting di lini depan diprediksi akan kembali bermain bersama Ole Roemeni dan Marcelino Ferdinand untuk menambah daya gedor serangan. Sementara itu, Justin Hubner akan bergabung dengan Jay Itzes dan Rizky Ridho di lini belakang untuk memperkuat pertahanan yang sempat kebobolan 5 gol melawan Australia. Di posisi sayap, Kluivert diharapkan menurunkan Calvin Verdong dan juga Kevin Dix. Sementara di lini tengah, duet Tom Hai dan Ivar Jenner akan bertugas mengatur jalannya permainan. Ya, posisi yang paling dinanti adalah penjaga gawang, di mana Emil Audero diperkirakan akan melakukan debutnya di laga krusial ini. Kehadiran Audero diharapkan bisa memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia agar lebih solid dan sulit ditembus lawan. Dengan kombinasi pemain-pemain terbaik yang kembali turun ke lapangan, timnas Indonesia berharap dapat meraih hasil positif yang sangat diperlukan untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan susunan pemain yang semakin kuat, Indonesia berharap bisa meraih kemenangan melawan Bahrain dan terus melangkah maju dalam perjalanan kualifikasi Piala Dunia 2026. Lebih jauh, Kluivert belum terlihat terlalu mengenal baik skuadnya dan juga lawan yang dihadapi Indonesia. Jika Kluivert sudah mengenal baik skuadnya dan juga lawan yang dihadapi, boleh jadi pendekatan yang diambil pun berbeda. Dalam mana, tak bermasalah untuk bermain bertahan jika kekuatan lawan lebih superior dari timnas Indonesia. Dan juga tak masalah jika lawan lebih menguasai bola daripada menguasai bola, tetapi kemudian kebobolan 5 gol. Di sini kelemahan Kluivert adalah lebih memaksakan untuk menerapkan taktiknya daripada membaca dengan baik kekuatan timnas Indonesia dan juga kekuatan timnas Australia. Di mana gegara kelemahan itu, Indonesia malah tampil di bawah standar terbaik dan gampang terekspos oleh permainan Indonesia.